Yang saya hormati Ibu Tri Andayani, Direktur Utama PT PLN Persero, alumni Baxter Management. Yang saya hormati Pengurus PPK Agama, Dr. Yandri Wijayanti Subronto, PhD, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kajian dan Advokasi Kebijakan PPK Agama, dan Saudara Anang Batas, kreatif konseptor yang nanti akan jadi moderator. Juga saya hormati tamu undangan Mas Heri Trianto, Direktur Bisnis Indonesia, dan secara khusus untuk yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para wisudawan pasca sarjana Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Gadjah Mada. Saudara yang saya hormati, pagi hari ini saya ucapkan rasa bahagia, rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita pagi hari ini bisa berkumpul, dan saya tentu merasa atas nama Universitas Gadjah Mada mengucapkan bangga, ucapan selamat pada saudara semua yang telah berhasil menyelesaikan studi di pasca sarjana maupun spesialis, yang itu adalah perjuangan yang panjang. Tentu sebagai bagian dari komitmen Universitas Gadjah Mada untuk memfasilitasi inisiatif-inisiatif dalam mengembangkan tradisi belajar, berkarya, dan berproses di dalam kampus ini, kami berharap wisuda ini adalah menjadi bagian cara kita untuk melakukan konsolidasi buat masa depan. Kebahagiaan tentu akan tercermin lebih nyata karena besok kita akan wisuda. Kalau pasca sarjana itu pernah punya pengalaman wisuda waktu S1, nah tentu pasca sarjana ini punya aura yang berbeda. Bukan saja soal kebahagiaan, tapi dari sekedar itu harapan yang lebih untuk bisa berkarya di berbagai tempat. Alumni Universitas Gadjah Mada kali ini kita dengan jumlah 988, termasuk prosesi sebanyak 6 orang dan 15 orang program PBDS. Jumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu tiap tahun untuk S1 kira-kira 10.000. Sebentar lagi Universitas Gadjah Mada juga akan menyelenggarakan yang disebut dengan pionir, pengembangan inisiatif dan orientasi mahasiswa baru. Tentu kami berharap apa yang telah dihasilkan saudara semua, Bapak Ibu semua, saudara semua, itu akan bisa tumbuh berkembang di berbagai arena, apakah di birokrasi, apakah di badan usaha milik negara, atau di sektor swasta, atau langsung di komunitas secara praksis di masyarakat. Tentu proses kita belajar di kampus Universitas Gadjah Mada ada banyak hal yang kita bisa kembangkan. Tetapi kata kunci yang harus kita ingat adalah memanfaatkan pengetahuan yang kita peroleh harus dilandasi oleh values, nilai-nilai. Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Pancasila, sebagai Universitas Nasional, selalu dididik dan selalu mengingatkan pada kita semua, kita harus bermanfaat buat bangsa ini. Kita harus bermanfaat bukan hanya di tingkat elit, tapi yang lebih penting juga di masyarakat, mampu mengadvokasi, mengatasi kemiskinan, dan memecahkan teka-teki sebagai sebuah bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan global makin membuat kita untuk bisa berpikir kreatif. Anak-anak muda sekarang ini yang baru lulus S1 atau fresh graduate sebarannya cukup beragam. Dan Universitas Gadjah Mada tidak ingin sekedar bicara soal kuantitas, tapi juga bicara soal kualitas. Karena itu kami berpesan, semoga Bapak Ibu semua, mendoa kami, Bapak Ibu semua bisa sukses menjalani proses dan berkarya di berbagai bidang. Dan kami berharap juga apa yang didapat ini bisa tumbuh terus menjadi pengetahuan buat masyarakat. Dan mohon bisa menjaga nama baik diri Bapak Ibu semua, universitas maupun masyarakat, agar karakter sebagai sebuah bangsa itu terbangun, dan Universitas Gadjah Mada punya tantangan menjawab itu. Atas nama Universitas Gadjah Mada kami mengucapkan selamat, semoga sukses dan berkah buat kita semua, dan saya ucapkan kebahagiaan juga untuk keluarga pada saat nanti kita bisa wisuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas WR mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung untuk menyerahkan cenderamata kepada narasumber dan juga moderator, juga kepada pengurus pusat Kagama. Kami undang kepada Ibu Tri Andayani, Direktur Utama PT Pelni Persero, juga Mas Anang untuk bisa naik ke atas panggung, juga Dr. Yandri untuk bisa menuju ke atas panggung untuk menyerahkan cenderamata kepada narasumber, moderator, dan juga perwakilan dari pengurus pusat Kagama. Ya, dalam kesempatan pagi hari ini kita saksikan bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni menyerahkan cenderamata kepada yang pertama narasumber kita, Direktur Utama PT Pelni Persero, Ibu Tri Andayani, yang juga merupakan alumnus dari Universitas Gadjah Mada, Magister Manajemen. Juga kepada moderator kita di pagi hari ini, Anang Hermansyah Batas, ya. Luar biasa, dan nanti akan dipandu bersama oleh moderator kita, dan juga kepada perwakilan Kagama, dalam hal ini diwakili oleh Wasekjen Bidang Kajian dan Advokasi Kebijakan. Mohon untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Dan kepada Direktur Utama PT Pelni Persero dan Mas Anang bisa duduk di atas panggung yang sudah kami siapkan kursi di sebelah sana. Pak WR Ari bisa duduk kembali ke kursinya. Dan Ibu Yandri selaku perwakilan dari pengurus pusat Kagama mohon berkenan untuk dapat menyampaikan sambutan pengantar pada kesempatan pagi hari ini. Dr. Yandri Wijayanti Subronto, PSD, spesialis penyakit dalam, KPTI Finasim, kami silahkan. Saya nggak disuruh menari kan Mas, dengan digameli gitu naiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari spesialis mana ya? Ya, surprise ya ketemunya di sini gitu ya, bukan di Sarjito. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Mas Ari, Mas Wakil Rektor. Ini saya dari dulu manggilnya Mas Ari, sehingga luar biasa pencapaian beliau dari Mas Wakil Rektor. Kemudian yang saya hormati Mbak Anda, bukan Mbak saya, Mbak Anda. Ini Mbak Andayani ini saya baru kenal juga dan luar biasa kami hadirkan untuk untuk memberikan bukan pembekalan, itu memberikan semangat bahwa yang terutama belum yang karirnya masih baru-baru kayak gitu ya Mbak ya, nanti bisa menuju ke yang luar biasa. Dan Mas Anang tanpa batas, yang kadang-kadang berbatas, kadang-kadang tidak berbatas kalau ngomong kayak gitu. Salam kenal beneran. Saya Dr. Yandri Mas. Saya Kepala Poli HIV. Siapa yang mau tahu tentang HIV silahkan nanti 0811 255 030 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Gitu ya Mas Evan ya. Kenalan tadi lanjutan dari mobil. Ya. Tapi saya di sini bukan berbicara HIV, nanti terlalu lama kurikulumnya. Yang utama saya mewakili PPK Gama mengucapkan selamat dan selamat dan selamat. Tentu saja dua tahun bagi yang magister S2 ya, magister, 4 tahun bagi yang spesialis, subspesialis mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun atau 3 tahun, kemudian yang dari S3 adalah minimal 3 tahun, minimal. Saya tidak mengatakan yang maksimalnya. Jadi dibatin sendiri-sendiri berapa tahun Anda sekolah, kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. At the end of the day, kurikulum tak akan lari meskipun dikejar. Mesti TE kan, gitu ya. Dilakoni saja. Itu pengalaman saya sebagai S1, S2, S3, SLR, dan sebagainya, kayak gitu. Saya bangga berada di sini mewakili pengurus pusat keluarga alumni Gadjah Mada. Saya di sini menjadi duta untuk mengenalkan Kagama ki opo gitu ya. Di dalam Kagama tadi sudah disebutkan saya
wakil sekjen di bidang 5. Kemudian di fakultas saya juga adalah sekretaris umum untuk pengurus keagamaan kedokteran. Ngapain gitu ya dokter repot-repot jadi organisasi, tapi ternyata itulah yang membawa kita melanglang buana itu justru organisasi. Bagi yang belum berorganisasi tidak terlambat. Saya mau bercerita bahwa mungkin ada yang belum tahu kenapa UGM itu disebut sebagai Universitas Nasional pertama. Kayak ada UI yang lebih tua, ada UNER yang lebih tua, apalagi FK-nya, dulu ada Sofia dan sebagainya. Tidak. Kalau cerita Prof. Taryo, waktu itu saya baru ngeh juga bahwa UGM itu kenapa disebut sebagai Universitas Perjuangan dan sebagainya. Universitas Gajah Mada itu terbentuknya karena ketika kita merdeka, sebuah bangsa yang merdeka harus mempunyai state university, harus mempunyai sebuah universitas negeri. Dengan demikian, UGM lah yang menjadi universitas negeri yang pertama, bukan IKIP ya, universitas negeri yang pertama di Indonesia. Untuk itu kami ingin teman-teman semuanya di sini, Bapak dan Ibu, bangga. You are at the oldest State University of Indonesia, yang mana ini adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia. Kebetulan sejarah sedikit sama adalah Universitas Leiden. Saya S3-nya di University of Leiden, Belanda. Belanda kenapa waktu itu Universitas Leiden juga menjadi yang tertua adalah karena waktu itu Leiden berhasil mengeluarkan orang-orang penjajah Spanyol di dalam negeri Belanda. Oleh raja, penguasa Leiden ditanya, kamu mau apa? Sebenarnya waktu itu ada dua tempat, satu Alkmaar, satu Leiden yang berhasil mengusir penjajahnya mereka. Yang Leiden ditanya, kamu mau apa? Yang Alkmaar dulu ya, Alkmaar ditanya, kamu mau apa? Saya mau perusahaan. Maka di Alkmaar, yang teman-teman sudah pernah ke Belanda, kalau ke Alkmaar kita punya company, sebuah perusahaan keju yang luar biasa. Itulah karena mereka waktu itu meminta sebuah perusahaan. Tetapi Leiden, penguasa Leiden, ketika ditanya, kamu mau apa sebagai hadiah kamu bisa berhasil mengusir Spanyol? Saya minta universitas. Maka University of Leiden itu berdiri 1575. You can imagine ya. Kita besok baru 75, ternyata sudah ada yang ratusan tahun. Tapi sekali lagi berbanggalah untuk menjadi itu. Dan nanti berbanggalah menjadi keluarga alumni Gajah Mada. Kagama itu berdiri karena dorongan para waktu itu senior yang waktu itu lulus awal dan dosen-dosen awal. Kita kok nggak punya organisasi alumni nih, pada lulus terus pada pergi kemana-mana gitu ya. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus organisasi Persatuan Alumni ini mulai digagas tahun 56 berarti dari 49, 7 tahun setelahnya ya, oleh para alumni generasi pertama Universitas Gajah Mada untuk memberikan kontribusi mencari jalan keluar atas permasalahan bangsa yang saat itu mendera bangsa Indonesia dalam berbagai sektor. Ada yang dari teknik ya, Prof. Yohanes ya, Prof. Yohanes menciptakan apa? Roket ya, kayaknya roket pertama. He comes from here, maka ada namanya nah putranya beliau itu Helmi Yohanes yang sekarang di Voice of America itu. Tapi itu beliau adalah putranya Prof. Yohanes. Beliau-beliaulah yang pertama-tama yang membuat organisasi ini ada. Kemudian waktu itu sudah mulai digagas 56, akhirnya peringatan Dies Natalis UGM tahun 58, Insinyur Suwarno almarhum didesak oleh panitia Dies Natalis Dewan Mahasiswa UGM untuk mengambil inisiatif pertama menyelenggarakan musyawarah para alumnus UGM pertama dengan mengundang alumni dari berbagai kota tanggal 18 Desember 1958. Berdasarkan musyawarah itu lahirlah organisasi Keluarga Alumni Gajah Mada, disingkat Kagama. Dengan demikian 18 Desember adalah hari lahirnya Kagama. Saat ini PP Kagama, sebagian dari teman-teman di Bapak Ibu semua di sini mengetahui, PP Kagama dipimpin oleh Ketua Umumnya Mas Ganjar Pranowo, yang saat ini waktu itu menjabat Gubernur Jawa Tengah dan sebagainya. Wakil Ketua 1 itu adalah menterinya beliau,
Jadi wakil ketua 1 adalah Mas Budi Karya, Menhub. Wakil ketua 2 adalah yang dari Kementerian Tenaga Kerjaan, ada yang dari Kementerian Tenaga Kerja, mungkin yang bekerja di sini. Nanti temuilah Mas Anwar Sanusi. Beliau adalah alumni di sini, alumnus di sini, dan sekarang menjabat wakil ketua 2 untuk PP Kagama. Sebagai sekjennya adalah Mas Bli Ari Dwipayana, yang sekarang adalah koordinator staf khusus Presiden. Nah, berikutnya tadi saya sampaikan, berorganisasilah kalian akan tumbuh, kayak gitu ya, Bapak dan Ibu akan lebih tumbuh bagi yang masih muda-muda. Kami menyambut Mas, Mbak, Bapak, Ibu sebagai bagian dari keluarga alumni Gajah Mada. Tidak semua bisa masuk di PP Kagama tentu, tetapi di PP itu ada Pengda. Pengda itu adalah tingkat provinsi. Jadi nanti yang ke Riau masuklah Pengda Riau, kemudian yang Maluku dan sebagainya, semua provinsi mempunyai Pengda. Kemudian di tingkat kabupaten kota ada Pengcap. Mungkin UGM atau Kagama adalah organisasi alumni yang terbanyak cabangnya dan juga adalah yang sampai grassroots gitu. Makanya kenapa kemarin tanggal 1 Juni atau 30 Juni Mas Ari dan Bu Rektor melepas 7.000 mahasiswa tersebar di seluruh pelosok Indonesia untuk KKN. Makanya kami cukup bisa berkolaborasi karena di semua tempat ada Pengcapnya. Di luar negeri juga ada, nanti yang akan kembali ke luar negeri silahkan menemui Kagama Amerika Serikat, Inggris Raya, Arab Saudi, Tiongkok, Malaysia, Korea, Singapura, ada. Dan di tingkat fakultas semua ada, bagi yang dosen bisa masuk ke Kagama masing-masing. Nah, salah satu keunikan Kagama, ini yang mungkin banyak yang belum preso, yang belum tahu, Kagama itu punya Kagama komunitas. Orang senang sing terlalu serius atau apa, tapi punya hobi yang luar biasa. Mereka mengumpulkan Kagama beksan, itu Kagama tari. Kemudian Kagama fotografi ada, Kagama yoga yang sekarang latihan yoga. Setiap bulan ada zoomnya juga. Kagama anggrek bagi yang suka anggrek. Kemudian hortikultura dan sebagainya. Nah, yang paling menarik ada dua saya kira. Kagama pelayu, tukang lari aja, lari dari kenyataan maupun jadi ultra runner dan sebagainya. Kalau teman-teman tahu yang di Menhub, Mbak Adita itu ultra runner, ratusan kilo dia bisa lari, makanya dia tetap cantik dan tetap langsing kayak gitu. Dan tidak berarti bahwa pelari itu harus hitam dan jelek kayak gitu, tidak. Beliau adalah personifikasi yang luar biasa sebagai seorang yang pelari. Yang kedua yang menarik adalah Kagama kafir kita punya. Kagama kafir silakan ikut, itu adalah Kagama virtual. Oh, menarik ya. Oke, nah Kagama banyak yang serius, banyak yang tidak serius, tapi saya kami sebagai wakil PP Kagama perlu mengingatkan nilai-nilai dasar kami adalah nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan sosial. Dan selain itu kita menganut tagline guyub rukun migunani tumraping liyan. Bagi yang bukan Jawa, guyub rukun sudah tahu, migunani adalah berguna, tumraping liyan, liyan itu lain, jadi berguna untuk orang lain, berguna untuk sesama. Itulah tagline yang dianut oleh PP Kagama, bahwa kita selalu bergotong royong dan selalu bersinergi, maka tidak pernah ada di koran itu Kagama ini kelahi dengan ini dan sebagainya, tidak itu. Untuk itu kami berharap para wisudawan hadir di tengah rakyat yang memerlukan, sejauh apapun itu, seterpencil apapun itu ya, para spesialis yang belum punya kerjaan ke Labuan Bajo nanti naik kapalnya Pelni boleh ya, gitu ya. Nanti ada tiket kapal Pelni boleh, kalau yang mau ke Labuan Bajo silakan, ada Mas Evan di sana. Call me. Tadi saya baru dapat nomornya. Jadi berkaryalah dimanapun di bumi Indonesia yang sangat menantikan uluran tangan para cendekiawan, para scholars, karya-karya Bapak dan Ibu di semua tempat, di semua jabatan. Be proud to be Kagama dan selamat datang untuk menjadi untuk menjadi anggota keluarga alumni Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Dr. Yandri untuk sambutannya pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin sekalian, tiba saatnya kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan tentunya di akhir sesi pemaparan silahkan siapkan pertanyaan terbaik teman-teman semua untuk narasumber kita di pagi hari ini. Dan tentunya akan ada door prize menarik yang akan dipersembahkan kepada Anda semua yang bisa menyampaikan pertanyaan terbaik untuk narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya diskusi tidak lengkap kalau tidak ada moderator. Kita akan dipandu oleh seorang moderator, seorang kreatif konseptor. Jadi fotografer bisa, jadi pelawak bisa, jadi penyanyi bisa. Pokoknya ini multi talent, semuanya bisa dibabat habis sama beliau ini. Kita berikan tepuk tangan dong untuk moderator kita, Mas Anang Batas. Waktu selanjutnya kami serahkan pokoknya sepenuhnya Mas Anang Batas sampai 45 menit ke depan. Silahkan Mas Anang. Terima kasih Mas Adit. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, rahayu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, ini kan karena kebiasaan di BUMN. Luar biasa, pagi hari ini ada 988 calon wisudawan besok di wisuda, dan ini orang-orang hebat. Tepuk tangan dulu untuk orang-orang hebat yang sudah dilahirkan di Universitas Gadjah Mada. Saya mengibaratkan teman-teman ini seperti yang saya bawa ini adalah keris, punya nilai yang adiluhung, kelihatannya orangnya adem ayem, tapi saya yakin ketika nanti setelah di wisuda berkiprah di masyarakat pasti memberikan semangat yang menyala membara. Tepuk tangan. Panas tenang lagi. Tetapi begitu duduk tenang, adem ayem di kantor gitu, adem ayem. Begitu berkiprah untuk Indonesia, semangatnya membara luar biasa kembali. Panas lagi. Tentu saja seperti Mbak Anda juga, Anda semuanya karena sudah dibekali ilmu S2, S3, seperti juga dari sini ada ilmunya, ada strateginya. Kenapa bisa menyala membara? Karena di sini ada korek apinya. Nah, gitu loh. Jadi luar biasa. Pagi hari ini ketika saya dihubungi panitia untuk menjadi moderator untuk Mbak Anda, saya langsung mengosongkan jadwal pagi ini demi bersilaturahmi dengan para calon wisudawan semua. Pagi hari ini harusnya saya nganggur, jadi saya ikhlas mengosongkan jadwal nganggur saya di acara ini. Nah, sebenarnya narasumber itu belum langsung ke podium, tapi karena nafsu yang luar biasa, dia langsung sudah siap di situ. Nggak tahu yang jadi moderator itu Mbak Anda atau saya. Nah, ini luar biasanya ya, yang saya pesan ke teman-teman semuanya, jangan pulang dulu karena banyak hadiah. Jarang-jarang loh pembekalan itu banyak hadiah ya Pak ya. Salah satu kita akan mulai nanti di awal. Jadi teman-teman yang merasa di bawah kursinya ada tulisan Ibu Tri Andayani di belakang, di bawah kursinya, yang merasa ada tulisan itu dapat hadiah. Monggo, boleh dicek. Yang merasa di bawah ada tulisannya, tetapi panitia tidak memasang sama sekali. sudah. Karena kalau merasa itu ya kebangetan kalau kita nggak masang. Tapi luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk teman-teman semuanya, semangatnya. Tapi beneran nanti banyak hadiah. Terakhir itu sepeda listrik, tapi yang lowbat, jadi nggak dipakai. Nah, narasumber kita langsung saya perkenalkan, ini adalah saya akan panggil Mbak saja karena orangnya muda, cantik, cerdas, dirut itu bukan ditakni ya.
Dirut PT Pelni. Luar biasa perjalanan yang luar biasa dari beliau. Tepuk tangan untuk Mbak Anda. Seminggu yang lalu beliau WA saya memperkenalkan diri. Selamat pagi Mas Anang. Saya Anda. Saya bingung dong. Saya Anda. Terus aku sopo? Dari namanya sudah kelihatan, Tri Andayani. Tri itu anak pertama dari anak yang kedua. Jadi anak ketiga, tiga persatuan Indonesia. Makanya beliau adalah yang mempersatukan Indonesia melalui PT Pelni. Yo. Tri Andayani. Anda itu kalian semuanya, atau kalau bahasa Jawa juga ada, Anda itu adalah tangga, ondo, ya nih, ya ini. Jadi beliau ini yang mempersatukan seluruh dari PT Pelni untuk menaiki tangga berikutnya untuk kesuksesan dan akan ditularkan kepada teman-teman semuanya hari ini. Aku saja nih ngawur. Ya, karena sudah semangat, saya kasih kesempatan sepenuhnya. Sebenarnya saya mau membacakan profil beliau, tapi profilnya sangat banyak dan sebenarnya teman-teman bisa browsing. Sekarang beliau ini menjadi Dirut PT Pelni. Dengan usia yang muda, cantik, membuat saya makratap. Makratap kok itu lahir kecepatan. Mengawali karir sebagai EDPT Bank Negara Indonesia, kemudian masuklah ke PT Land Industri, kemudian ke PT Pelni, sempat menjadi Direktur Marketing di PT Papros Tbk. Itu perjalanan yang luar biasa sampai 2022 sampai sekarang beliau menjadi Dirut PT Pelni. Jadi luar biasa perjalanan itu yang hari ini harus ditularkan. Semoga teman-teman yang hadir semua hari ini karirnya keren, karirnya luar biasa, istimewa seperti juga yang dilalui jalan mulusnya Mbak Tri Andayani. Tepuk tangan lagi dong, biar semangat. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mbak Anda, dipersilakan kita beri waktu selama 5 jam. Ya, terima 5 jam sampai sesok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Aku kayak para BUMN aja. Tak kenal maka tak sayang, tapi sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya menyapa yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada, Mas Ari, beserta jajaran pimpinan dan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Mbak Yendri dan Mas Heri. Kemudian yang saya cintai Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, malah ketok anak-anak Mas. Anak-anakku gitu ya, para calon wisudawan program Pascasarjana dan Magister Universitas Gadjah Mada, dan yang saya banggakan para hadirin sekalian. Saya tadi masuk ke Geraha Sabah ini dari pintu masuk sana, membayangkan saya 24 tahun yang lalu. Jadi saya mana? Jadi umur saya berapa gitu ya. Gak apa-apa deh, walaupun umur tabu, umur saya 51 tahun. Ini yang dokter spesialis bedah plastik siapa ya? Mau saya data. Nanti kalau ya barang-barang 5-6 tahun lagi siapa tahu saya telepon. Saya 51 tahun masuk Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada di tahun 98 dan alhamdulillah lulus di tahun 2000. Dan tadi Mas Anang teringat 24 tahun yang lalu saya itu duduk di tengah dengan teman-teman saya dari jurusan dari UGM angkatan 19 Jogja. Waktu itu UGM belum buka
MMUGM Jakarta ya. Dan saya rasa kita berada di sini kayaknya mukanya nggak ada yang sedih ya. Semuanya pasti senang karena besok akan di wisuda ya. Senang, kemudian pertanggungjawab yang disekolahin kantor, pertanggungjawaban ke kantor akhirnya selesai gitu ya. Yang disekolahin orang tua akhirnya gue bisa membuktikan gue lulus S2 gitu kan. Dan kita ngobrol santai aja gitu tadi. Nanti ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya Mas Heri, saya tuh nggak ini loh, door prize-nya tuh bukan motor listrik. Kemarin tuh saya minta Korsek itu kapal ini, tapi nggak ada yang mengemudikan. Bisa, sudah disiapkan nanti teman-teman jalan keliling Jogja sampai Kapalan. Parkir neng Parangtritis. Jadi mungkin sambil duduk aja kali ya, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol aja sampai besok. Ya, Mbak Anda duduk, teman-teman berdiri. Wale ya. Ini terus terang saya ngomong sama Mas Ana, Mas aku ki grogi, masuk grogi, ngadepi DPR Menteri. Karena memang ini yang pertama kali saya sharing di luar pekerjaan saya. Ya nggak tahu sibuk, nggak tahu pura-pura sibuk. Takut dimarahin Pak Erik kan. Jadi Sibuk. pura-pura sibuk gitu kan. Sibuk soalnya perempuan, kalau laki-laki yang bapak. Sipak. Kayak begini nih modelannya. Nah, santai aja teman-teman semuanya. Kita mungkin ada yang masa kerjanya lebih dari saya. Saya mohon izin untuk berbagi, tidak dikarenakan saya hebat dan seperti apa, tapi siapa tahu pengalaman saya bekerja 24 tahun di BUMN ini bisa menjadi satu pengalaman teman-teman di tempat kerja kembali lagi. Nanti saya rasa juga di antara Bapak dan Ibu ya, teman-teman ini yang belum bekerja, angkat tangan. Ada yang belum bekerja? Yang fresh graduate, S2, program Nah, ada 110%. 110. Pokok lu yang kayaknya cuma 50-an ya. nggak sampai. Nggak sampai ya, jadi semuanya sudah bekerja. Jadi tadinya sebenarnya lebih tepat ini bukan pembekalan tapi sharing gitu. Mungkin ada nilai-nilai yang nanti kita sharing yang belum bisa, yang mungkin belum menjadi aware dari saya juga itu merupakan pembelajaran untuk saya. Jadi 24 tahun yang lalu kalau saya mengingat saya di wisuda di gedung ini, mungkin kita harus bertanya kenapa pertama kali dulu nih ya, kita tadi disampaikan Bu Yendri bahwa per hari ini suka tidak suka adalah teman-teman itu bagian dari keluarga besar Gajah Mada, keluarga alumni Gajah Mada. Nah, pasti suka karena apa? Banyak dalam perjalanan saya berkarir, saya cerita sebagai alumni Gajah Mada, walaupun mungkin teman-teman juga hanya S2-nya atau hanya S3-nya gitu ya, Mas Anang, itu memiliki perhatian khusus atau tempat tersendiri di lapangan pekerjaan. Karena kita tahu tadi yang disampaikan Bu Yendri bahwa Universitas Gajah Mada itu bukan, kalau istilah sekarang bukan omon-omon ya. Jadi selalu universitas kita tercinta ini berada di 3 besar. Jadi kayak Mas Anang ini banyak nongkrong di mana Mas Lia? Anak Bonbin. Oh, anak Bonbin. Jadi biarpun banyak nongkrong pun kalau kita sudah menyebut itu lulusan Gajah Mada, itu merupakan keyword yang sangat diapresiasi di lingkungan pekerjaan gitu ya. Saya rasa di semua jurusan ya, karena memang kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian usia tuanya UGM ini senior di antara universitas-universitas negeri lainnya itu juga membuat alumni atau kita ya lulusan UGM itu diapresiasi. Jadi tepuk tangan buat kita semua karena kita semua adalah alumni Gajah Mada. Kurang keras ini hadiahnya nanti nggak enak.
Iya. Pokoknya kalau semangat hadiahnya langsung sebar semakin banyak ya. Mas Heri, bukan saya. Oh bukan dari Mbak Anda loh, kayaknya tadi ada hadiah dari Mbak Anda berupa menjadi nahkodanya kapalnya Pelni. Gimana Mas? Katanya ada hadiah tambahan untuk teman-teman yang belum bekerja. Iya. Ya akan diberikan kesempatan untuk menjadi galangan kapal. Saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana perjalanan karir saya. Mungkin tadi sedikit CV ya, Mas. Ini siapa nih operatornya? Mas Visi? Oke. CV-nya ada? Mas Visi? Oh. Oh di sana ya? Oh di sana, Oh di sana incorpore sano. di sana. Nah ini gimana caranya anu? Dada-dada gitu, Mas isinya mana? Ganti slide gimana nih caranya? Sebentar ya, sabar. Slide untuk nah. Saya profile. bercerita aja. Jadi ketika saya izin bercerita, Mas. Monggo. Saya sarjana akuntansi di Jakarta, S1 saya tidak di UGM, kemudian waktu itu 98 krisis moneter, saya masuk ke Jogja untuk bersekolah di UGM dan lulus di tahun 2000. Kampus UGM di yang alumni UGM, calon wisudawan UGM sedikit ya. Oke. Nah, waktu itu kampus di situ itu adalah kampus angkatan pertama yang menempati kampus itu. Kampus itu baru. Nah, oh ini. Oke. Nah, ini waktu rambut saya panjang karena kena angin-angin pelabuhan terus akhirnya saya potong. Sebel. Karena mainnya di pelabuhan terus. Nah, pendidikan tadi saya sampaikan ya, sertifikasi profesional saya Certified Governance Risk Compliance dan Certified Professional Management Accountant, jadi sebenarnya SEMMCPMA. Pengalaman, nah ini pengalaman dari ketika saya lulus di tahun 2000, di tahun 2001 saya diterima di PT Bank Negara Indonesia. Jadi saya akan sharing, tetapi nilai-nilainya mungkin bisa yang di sini yang saya sharing. Jadi saat ini saya direktur utama PT Pelni, yang itu tuh bidangnya pelayaran, bukan bankers. Jadi apapun itu bisa terjadi sama kita dalam perjalanan kita, kecuali dokter gitu ya. Teman-teman yang di sini dokter nggak mungkin kan tiba-tiba jadi ditempatkan di mana atau di mana yang sudah spesialis. Tetapi kita yang teknik, ekonomi, kemudian bahasa dan sospol dan sebagainya ya, yang backgroundnya non kedokteran gitu, saya rasa bisa ditempatkan dimanapun. Saya pada saat itu dan tidak menyangka bahwa pernah ke farmasi juga ya, ke PT Papers TPK pada saat pandemi. Saya diminta Pak Erik untuk bertugas di sana, kemudian mendorong percepatan vitamin-vitamin untuk menunjang COVID dan baik waktu itu kan semua bahan baku itu kan sedunia itu kan rebutan ya, vitamin, obat gitu, sehingga memerlukan percepatan untuk mendatangkan ke Indonesia. Karir saya selama 15 tahun sebagai karyawan, saya memulai karir, nah ini buat semangat teman-teman juga Mas Anang, bahwa dimulai dari melamar pekerjaan manual ya, nggak punya siapa-siapa. Jadi pada saat itu ya lamaran kerja saya itu ya waktu pas tahun 98 kan Gmail belum ada ya, adanya yahoo.com gitu. Yahoo, kemudian saya juga ngirim lewat amplop ya, diposkan di kantor pos masih yang seperti itu, dan alhamdulillah di antara 100 amplop itu nyantol satu.
Jadi saya bekerja di BNI tanpa siapa-siapa ya, nggak ada ordal ya, kalau istilah sekarang ordal, orang dalam gitu. Dan tetapi satu hal yang saya bisa diambil di sini teman-teman, bahwa harus yakin dulu kita mau kemana. Jadi ketika lulus pun saya sudah tahu saya mau kemana. Saya waktu itu mendaftar kebanyakan memang semua perusahaan BUMN, karena bagi saya mengabdi kepada negara selain mendatangkan kepuasan melayani banyak orang, yang kedua adalah insya Allah mendatangkan berkah, karena banyak orang itu tadi. BUMN itu kan cakupannya dari Sabang sampai Merauke, kementerian, lembaga, badan juga seperti itu. Dan ya sendiri-sendiri ya, kembali misalnya itu pilihan lagi. Kalau kemudian saya daftar di beberapa perusahaan BUMN dan bekerja di sana, dimulai dari karir terbawah asisten manajer, tetapi waktu itu ada, kalau untuk S2 ada program ODTP, MDTP yang seperti itu di BUMN, BUMS itu untuk jalur pimpinan percepatan. Di etos kerja apa sih yang saya bisa sharing di sini, bahwa selama saya bekerja tidak pernah pulang sebelum semua pending pekerjaan saya di meja selesai. Intinya apa? Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, karena besok akan datang pekerjaan lagi, dan itu tupoksi saya untuk menyelesaikan, tupoksi kita. Jadi jangan pernah menyisakan pekerjaan, jangan pernah menyisakan pekerjaan, karena yang menjadi tanggung jawab kita, kalau bisa diselesaikan hari itu, ya hari itu selesaikan. Jadi pertama tadi adalah fokus, karena saya tahu saya senang melayani banyak orang, maka jurusan saya adalah BUMN, karena memang status saya pada saat itu bukan PNS kan. Kemudian yang kedua adalah bekerja itu ya harus ikhlas dan tuntas. Ada mungkin teman-teman kita di kantor, entah di rumah sakit, teman-teman dokter juga. Kalau di rumah sakit saya rasa nggak bisa tenggo ya. Kalau di kantor itu ya gaji gue kan buat jam 8 sampai jam 5 sore. Nggak bisa. Kalau ingin berhasil atau lebih baik dari teman-teman kita lainnya, maka kita harus ada effort yang lebih. Kita nggak bisa kerja yang biasa-biasa saja seperti teman-teman kita. Nah, di BNI pada saat itu saya 15 tahun, kemudian diberikan kepercayaan oleh Kementerian BUMN pertama kali menjadi direktur di PT Len Industri Bandung. PT Len Industri ini sekarang menjadi holding dari industri pertahanan strategisnya BUMN. Di Len itu ketika saya datang pertama kali, waktu itu saya ingat di tahun 2015 itu pertengahan tahun, selalu di mana saya diberikan amanah, saya akan bertanya, ya, masalah apa yang urgent, prioritas di perusahaan ini yang bisa menyehatkan perusahaan dan dapat menyelamatkan atau dapat meningkatkan pendapatan atau dapat meningkatkan laba. Jadi pada saat itu saya sharing di setiap titik perjalanan saya, izin sharing beberapa ini ya. Jadi pada saat itu di PT Len itu ada satu proyek lah yang sudah mangkrak bertahun-tahun. Kemudian proyek itu juga kerjasama dengan BUMN lainnya. Kemudian ketika dan berpotensi rugi operasi itu mencapai sekitar ratusan miliar lah. Itu angka yang sangat besar buat
perusahaan ya sangat besar. Jadi saya detailkan lagi permasalahannya. Nah ini dari sini poin juga bahwa bekerjalah yang detail. Jangan usually yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita di posisi tersebut. Jadi kalau kita diamanahkan di satu posisi, maka kita bedah dari nol. Jadi benar-benar saya perlakukan di mana saya diberikan amanah seperti perusahaan baru. Sehingga tetapi saya nggak antipati sama yang sebelumnya, kalau yang bagus ya diemin aja. Kita cari yang kurangnya, kita sempurnakan. Kadang-kadang ketidaksempurnaan itu bukan karena yang sebelumnya tidak terpikir oleh yang sebelumnya, karena perkembangan market di luar yang mengharuskan kita harus mensinkronisasi lagi, disesuaikan lagi supaya perusahaan bergerak lebih cepat. Dan alhamdulillah selama 2 tahun saya ditempatkan di PT LEN, saya bisa menyelesaikan kerugian itu. Dan kemudian di saya setahun aja jadi direktur keuangan, tahun kedua saya diminta Menteri BUMN pada saat itu Bu Rini untuk menjadi direktur operasi. Saya sampaikan ke Bu Rini, Bu, saya itu bankers loh, saya itu taunya laporan rugi laba, neraca, cash flow. Saya nggak tahu mur baut gitu kan. Jadi ini direktur operasi ngopo gitu kan. Tapi beliau menyampaikan waktu itu, kamu kuat di sales dan marketing. Jadi disitulah ada poin lagi yang saya pelajari bahwa kita itu sebenarnya terkadang tidak tepat menilai diri kita sendiri. Gue nggak bisa nih, itu posisi terlalu berat buat gue gitu. Tapi orang lain menilai bisa. Nah ini hal seperti ini tuh yang membuka diri. Jangan membatasi diri, ya, dibuka. Jangan baju loh yang buka diri, ya. Jadi membuka diri itu untuk semua masukan, kritik, saran yang orang-orang berikan. Menteri Bu Rini aja nggak sauti gitu. Saya itu bankers loh, Bu, kan nggak ngurusin mur baut begini direktur operasi. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah. Dari detail tadi, saya menganalisa pada saat itu di tahun 2016 ya Mas Anang, proyek kereta itu lagi booming, ya kan? Ada LRT Jabodebek, kemudian ada LRT Palembang, kemudian ada yang kereta cepat bandara, kemudian ada kereta yang di dalam bandara itu. Nah, salah satu dari sub bisnisnya PT LEN adalah sinyal per kereta apian. Nah dari situ dalam waktu kurang lebih sebelum saya pindah ke Pelni, dipindah ke Pelni 8 bulan, saya mendapatkan proyek dari pemerintah penugasan kurang lebih sebesar 3-4 triliun gitu. Memapping, nah itu juga yang saya sampaikan tadi bahwa bekerja itu yang detail dari nol, dilihat semuanya, jangan pattern yang sebelumnya diikuti. Sehingga kita bukan nggak mau ngikutin, sekali lagi loh ya, nggak mau ngikutin itu bukan karena kita lebih hebat dari pendahulu kita, tidak. Kita mencari hal-hal yang kurang, kemudian atau yang belum ditambah gitu kan, atau yang ada disesuaikan. Dan saya pindah ke PT LEN itu juga Menteri Bu Rini lagi yang repot untuk dipindahkan ke sana karena ada penugasan pemerintah yang tidak selesai-selesai di sana. Sehingga ya kalau kita ini kan kayak PNS juga ya, kalau BUMN itu ya Pak, Bu ya, teman-teman, jadi siap ditempatkan dimanapun. Sehingga tidak ada kata tidak gitu. Jadi ya harus dijalani. Masuk lagi ke Pelni, hal yang sama saya lakukan. Jadi saya lihat semuanya di Pelni seperti apa, mana keuangan yang belum diperbaiki segala macam.
Pada saat itu laporan keuangan dari 44 kantor cabang kami se-Indonesia Raya masih memakai sistem yang tidak terintegrasi. Sehingga setahun saya di Pelni, saya bangun sama teman-teman perbankan dan alhamdulillah sudah terintegrasi. Cashless transparansi. Sehingga menutup semua kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Dan buat saya kalau untuk ditempatkan di satu tempat itu harus ada legacy. Jangan bekerja biasa-biasa saja. Harus ada legacy yang bermanfaat, legacy yang yang kita tinggalkan ketika nanti kita sudah tidak di situ untuk perusahaan. Nah, sudah jadi direktur keuangan, kemudian jadi komisaris independen juga, dan ketika pandemi diminta lagi membantu industri farmasi. Lebih nggak tahu lagi, teman-teman dokter di sini siapa? Teman-teman dokter tadi kan kalau nggak salah ada spesialis sama subspesialis ya. Berarti ada dokter dong ya? Ada dokter di sini lulusan? Oh ya, ya Pak dokter. Kalau ngobatin sakit hati, ya. Putus cinta dulu ya, spesialis. Nah, ini ketika di Papros pun juga, dok, saya orang ekonomi dimasukin farmasi ke opo gitu kan ya. Terus ternyata saya menangkap di situ bahwa permintaan dari waktu itu kabupaten-kabupaten, daerah itu banyak sekali, dan industri farmasi kimia farma itu sudah kewalahan. Jadi kita itu membantu untuk percepatannya juga untuk penguatan dari industri-industri farmasi ya. Waktu itu kan BUMN-nya kan di kimia farma ini dilihat dari, kalau yang di swasta banyak. Nah di situ saya kenal dexamethasone ya, metisoprinol ya, dan sebagainya dong. Heran banget gitu kan. Dan di mana yang lain itu work from home, work from home ya. Terus kalau saya itu ya tetap masuk. Jadi teman-teman yang lain, farmasi itu nggak berhenti 24 jam. Mondar-mandir, pabriknya Pak Pros kan di Semarang kan. Mondar-mandir Semarang, nge-push lagi pabrik supaya ngeluarin banyak vitamin penunjang imun COVID ya. Kemudian, nah di situ juga saya pakai aja melihat di pasar misalnya waktu itu vitamin D3 harus 1000 IU ya. Oke. Harus 1000 IU. Padahal Papros punyanya itu 500-an dok. Ya saya gabung. Saya bukan dokter, saya kan males dok. Kita kalau minum obat 2 kali bukain gitu kan. Kalau lupa, kalau yang satu masuk, kalau ingat ya, kalau yang satu masuk mulut, satu blindeng gitu, masuk lagi gitu. Ini kenapa sih nggak bisa disimpel-simpelin gitu? Coba lihat arahannya pemerintah Kemenkes itu. Oke, 1000 IU, kita punya berapa? 500, gabung. Mulai produksi bulan depan ini digabung. Jadi yang simpel-simpel, kemudian paket-paketnya COVID saya buat. Dan saya meninggalkan Papros itu ada pending order 2 miliar. Ya, kalau buat obat besar sekali ya dok. Dan saya dipindah lagi ke Pelni untuk memimpin Pelni menjadi direktur utama Pelni. Mungkin sedikit saya ceritakan. Ketika saya menjadi pertama kali di LAN, usia saya 41 tahun waktu itu ya, walaupun belum 42, termasuk direktur BUMN yang termuda dan dari untuk yang perempuan yang paling muda. Nah, ini juga saya berharap kehadiran saya di sini menjadi penyemangat wisudawati ya. Teman-teman yang perempuan ini bahwa kita bisa. Kita bisa apapun bidang pekerjaannya, kita bisa.
Di Pelni ada 5.500 karyawan. Kalau grup 6.500, di Pelni sendiri standalone itu 5.500. Laki-lakinya itu 4.700. Perempuannya hanya 800. Dan armada kapal kita itu ada sekitar 86 armada, 44 cabang, dan 306 subcabang seluruh Indonesia. Siapa yang sudah, nah ini harus dikasih hadiah nih. Siapa yang sudah naik kapal Pelni? Ayo, ada. Tenang nih. Sudah pernah naik tapi pernah turun juga kan? Mas Anang. Ya. Mbak Anda yang milih, yang mana? Siapa yang sudah naik kapal Pelni? Iya aku. Ini aja deh, Yang mana? paling depan aja deh. Ini. Nah iya. Ini. Siapa nih? Oke, biar ada interaksi, Mbak di bundaran. Oh, enggak di sini. Mbak siapa? Lika. Lika. Mbak Lika dari mana? Hah? Prodinya, Prodinya. ilmu komunikasi. Oh, Ilkom. Aslinya dari mana? Aslinya dari Ungaran, Semarang. Oh, jadi dari Ungaran ke Jogja naik kapal ya? Kan nanya aslinya. Oh, aslinya. Tadi naik kereta dari Solo karena saya jadi buruh pemerintah di Solo. Oh. Ini Naik Pelninya kapan? Naik apa? Pelninya ketemunya di mana? Kebetulan bulan kemarin kan Oh, enggak kebetulan itu berarti enggak sengaja. Mak berduduk tiba-tiba, loh aku naik kapal. Oh. Monggo. jadi bulan kemarin saya manggilnya Bu Anda atau Mbak? Mbak aja. Oh Iya. Mbak iya. Dede. Bulan kemarin saya ke Lombok dari Surabaya. Oh, pedes. Agak beres itu waktu itu. Lumayan jadwalnya 24 jam. Tapi ternyata kena delay Mbak Anda. Harusnya jam 10. Jadi jam berapa? Kapalnya baru datang jam 1, bongkarnya itu 2 jam, saya baru masuk jam 2. Komplain. Komplain. Iya, tapi ini perlu didengarkan. Iya, iya. Dapat hadiah. Orang bercanda. Kebetulan ini saya mau cerita sekalian. Iya. Karena ini pengalaman saya pertama untuk naik kapal panjang, maksudnya lama, jarak lama. Ini pertama kali, pengalaman pertama. Pertama yang panjang maksudnya. Kapalnya atau waktunya yang panjang? Waktu. Kapal itu panjang semua mas. Nah, enggak, barangkali kan dia kapal yang Waktunya single. lama. Ada kapal bulat itu onde-onde. Waktunya lama. Terus ternyata saya tidur kan sudah saking ngantuknya jam 2 saya tidur. Bangun-bangun jam 5:30. Saya pikir udah di jalan, ternyata masih di pelabuhan. Itu keren, itu berarti konsisten. Jam 6 baru jalan. Alhamdulillah jam 6 sampai di Lombok. Kapal apa itu? Batu layar namanya. Kapal loa, bukan kapal Pelni. Oh itu bukan Pelni ya? Oh, bukan. Itu namanya mungkin Pelni Perjuangan. Karena saya mau naik Dharma itu Pelni kalau nggak salah. Bukan. Oh bukan. Kalau kapal Pelni itu nama gunung. Nggak apa-apa. Nanti kita kasih. Apa yang cerita? Saya nggak tahu mbak. Untuk tadi wis direktur utama datang ke sini mau dikomplain deg-degan. Ternyata udah ini salah. Oke. Ya itu pengalaman. Kemudian pulangnya saya nggak tahu itu Pelni atau enggak. Pulangnya saya lewatnya Bali. Jadi saya agak trauma jarak Panjang. Panjang. Oke. Terima kasih. Ya, ya, Monggo, silakan. ya sama-sama. Hadiahnya boleh langsung atau nanti Boleh. ada? Oh, sini aja, langsung dikumpulin siapin ya. Iki loh Mas Heri bagian. Ya, Mbak Lika punya pengalaman meskipun tapi senang kita, artinya Mbak Anda senang berarti ada sesuatu yang sebenarnya mau komplain, tetapi ternyata bukan, artinya selama ini berarti pelayanan PT Pelni aman terkendali ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Yuk, yang mau komplain kita kumpulkan. Coba sebutin nama kapalnya dulu, yang tengah yo. Yang mana? Laki. Laki-laki. Belakang itu. Sini, sini. Di situ nggak kelihatan. Wah, ini Kapalnya keren. apa dulu kapalnya? Kapalnya apa? Ini orang yang gagah, nggak pernah kelaparan, kemana-mana bawa serundeng. Oh
Oh, Gabon Kupis, Solo, Pak. ya, Betul, Gabon Ben. Solo kapal pelni. Saya pengalaman saya karena saya asalnya dari Ambon. Oh, dari Ambon. Agak dekat saya. Bro. Oke. Iya. Ya, Wah, nyanyi. Terus nyanyi ya. ya terima kasih. Nada dasarnya apa? Ya, Oh, tapi mau nyanyi. Kalau Ambon suaranya pasti keren soalnya. saya alter dari ilmu biomedik dan saya dari Ambon. Nah, pengalaman saya itu kan biasa naik kapal itu kan selama 3 hari Bu. Dari Ambon bau-bau Makassar baru ke Surabaya. Oke. Nah, itu pengalaman saya itu karena waktu itu saya tidak dapat tiket, jadi otomatis dapat tiket yang non seat, nah Bu. Dan situ pengalaman yang paling traumatis juga kan Ini Karena- catatan penting. karena pas dapat non seat itu kan kita harus tidurnya di lantai kan Bu. Iya. Iya. Dan itu waktu dapat di lantai itu saya bukan dapat di dalam gitu, tapi di luar. Oh, di luar kapal. Iya. Berarti di laut Di dong. luar Bu. Di laut, Apa? di laut. Dan pas waktu jam 2 subuh lah gitu Bu. Nah kita lagi tidur nih, so. Akhirnya hujan Bu. Nah hujan turun itu ya hujan angin, akhirnya ya harus masuk ke dalam dan itu nggak ada tempat, jadi otomatis hanya ya berteduh sebentar. Hujannya reda, baru ya itu balik ke itu. Dan kemudian yang paling nggak bagus juga dari sarananya itu toiletnya Bu. Toilet ini kotor kali Bu kalau mau. Jadi mungkin ini keluhan saya juga kepada Ibu selaku dirut untuk melihat hal tersebut. Ya, Enggak, terima Bapak. kasih. Ya, terima kasih. Nah ini kayaknya mesti nanti dikasih gambar transformasi di Iya. Ada. Nanti dapat hadiah juga Mas Hunter dan juga kesempatan untuk bekerja di membersihkan toiletnya. Oke. Mungkin bisa saya cerita sedikit ya. Khususnya buat teman-teman yang di Jawa. Saya lahir besar di Jakarta. Saya nggak pernah naik kapal. Saya naik kapal itu ketika saya menjadi direktur keuangan di Pelni. Beda sekali. Negara kita itu negara kepulauan, Pak. Penghubungnya, konektivitas antar pulau itu otomatis kapal. Pesawat ada, tetapi kalau untuk logistik itu kalau pesawat ada keterbatasannya. Nah, teman-teman kita yang tinggal di Indonesia Timur, yang biasanya barat itu sudah ada jalan tol aja, Sumatera aja sudah nyambung, ya kan? Penyeberangan ada, pesawat banyak. Gitu. Nah, yang teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ini sangat bergantung kepada kapal-kapal pelni. Nah, jumlah kapal pelni penumpang itu 26 kapal. 26 kapal dengan usia, ya, bukan pembelaan loh ya Mas, apa tadi? Sama Hunter. Hunter. Harter. Partner. Oh, Hartner. Aku pikir partner jemput gitu loh. Partner. Nah, jadi jumlah kapal pelni itu 26. Usianya itu sekarang 12 diantaranya sudah seharusnya di replacement. Nah, bayangkan tadi kan Mas Adner tadi kan komplain toilet kan. Ya. Bayangkan kalau kita nih sekarang di rumah kita, rumah ini bukan pembelaan ya, logika saja logika. Ya. 40 tahun rumah kita usianya tidak diganti keramik sama tidak diganti dinding, apa kabarnya? Ya kan? Mau disiram apa cairan apa? Porstek ya. Mama ini porstek itu ya. Mau disiram, mau siram 2 drum apa 10 drum ya nggak bakal mengkilat. Gitu. Akhirnya saya melakukan baru mulai 3 tahun ini Mas Afnar, tenang. Nah, ketika saya sekali lagi bekerja itu nggak boleh biasa-biasa saja. Ketika saya bergabung menjadi Dirut Pelni, alhamdulillah saya sudah punya pengalaman direktur keuangan 2 tahun. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan yang harus saya lakukan di Pelni secara cepat. Jadi setiap tahun bertema. Tahun 2023 tahun AC. Sekarang AC-nya udah dingin-dingin toh semuanya. Kalau dulu ya
panasnya Masya Allah, oh dia nggak tahu karena kan di luar. Iya, di luar. Jadi AC alami ya. Terus jadi AC alami, AC laut. Jadi apa namanya tahun AC. Jadi saya sampaikan dari 26 kapal tuh ada 3, masing-masing kapal tuh punya 3 mesin AC. Sebelum waktu pas saya direktur keuangan banyak keluhan tuh saya selalu membaca medsos kami. Dari situ pembenahan perusahaan juga bisa dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Jangan anti kritik, jangan baper. Ya apalagi yang perempuan, dikritik dikit nangis. Kritik dikit sakit hati, nesu, nggak nangis tapi nesu ya. Tak sobek-sobek. Nggak usah, biasa aja. Ya namanya juga kerja, kalau tidur itu nggak bakal dikritik, orang dua salah, kan kerja orang dua salah. Nek kerja itu pasti ada salahnya, kesempurnaan kan cuma punya Allah.